Kenapa dengan sangat mudah gua ini terlihat? Bukankah yang mau melihat gua ini harus melakukan berbagai ritual? Karena aku tahu niatmu. Seperti itu Mas Angga. Bismillahirrahmanirrahim Mas Angga. Ya, Tadi mana Mas babi yang kecil Mas? Aduh teman-teman. ke sana Mas Fani. Astagfirullahaladzim. Kita baru mau penelusuran. Mas Angga tadi lihat ada babi kecil teman-teman. Tapi posisinya belum nyalain kamera. Soalnya kan kita baru datang. Baru mau cari jalan setapak gitu ya. Buat jalan kan enak. Kita nggak harus buka jalan lagi ya Mas ya. Iya. Karena kan ini kebanyakan tanaman semua ya Mas ya, milik warga teman-teman gitu. Makanya banyak sekali babi ya karena ini Mas, melimpah singkong di sini, ubi jalar gitu. Jadi itu makan mereka Mas Angga. Astagfirullahaladzim teman-teman. Ini yang tadinya dingin banget ya cuacanya Mas. Iya. Teman-teman jadi panas gerah karena kita habis lari-lari. Sebenarnya tadi kita dari arah sana teman-teman. Kita cari aman aja. Itu kan babinya kecil. Berarti ada induknya dong kalau ada anaknya ya Mas ya. Bisa jadi Mas Fani. Makanya saya arah ke sini aja teman-teman. Astagfirullahaladzim. Baik, saya berada di satu desa teman-teman, tapi saya jauh dari perkampungan warga, pemukiman warga teman-teman. Saya di sini mendengarkan cerita dari salah satu teman saya gitu teman-teman, yang tidak terlalu jauh rumahnya dari tempat ini. Jadi yang tadi saya ceritakan Mas Angga, Iya Mas Fani. ya percaya nggak percaya, ini kenapa Mas Angga? Gak apa-apa Mas Fani. Waduh, saya nggak fokus jadinya Mas, karena biasanya babi itu kan berombongan ya. Iya Mas Fani. Takut saya Mas Angga. Jangan takut Mas Fani. Teman saya ini bilang kepada saya, ya percaya nggak percaya sih, tapi memang itu ada Mas, itu nyata, beneran itu benar terjadi. Teman saya tuh bilang, katanya itu teman-teman ada tetangganya yang dia itu memiliki penyakit tidak bisa dikenali Mas. Jadi berobat dari mana, berobat dimanapun tuh nggak sembuh, nggak tahu penyakitnya apa, nggak ada obatnya. Karena kan kita nggak tahu penyakitnya apa. Masa kita mau kasih obat gatel kan nggak mungkin teman-teman. Sedangkan kita nggak tahu penyakitnya apa. Yang jelas dia itu punya penyakit tidak cuma satu gitu teman-teman. Bisa dikatakan ya komplikasi lah. Seluruh badan ini gudigen Mas, alias korengan. Terus intinya tiba-tiba mimisen hilang, itu setiap harinya seperti itu Mas. Iya. Nah itu masih banyak lagi penyakitnya. Berobat kemanapun tuh nggak sembuh. Datanglah dia ke tempat ini. Tempat ini itu yang sebelah sana perhutani, yang ini nih Mas. Iya. Ini baru ke sana milik warga nih teman-teman, yang tanaman ini. Nah, masuk ke sana kan udah perhutani ya Mas ya, milik pemerintah teman-teman. Nah, ada yang memberitahu sesepuh, sekarang udah meninggal katanya. Pergilah kamu ke arah barat teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba kok anginnya kayak gini Mas. Iya Mas Fani. Astagfirullahaladzim. Apakah anak sedang saya bicarakan Ustazah? Iya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qul a'udzu birabbin nas. Allazi yuwaswisu. Aman lah ya Mas ya. Iya, aman Mas Fani. Mungkin kalau nanti kalian lihat ada senter-senter dari sebelah sana teman-teman, itu mungkin dari tadi kita soalnya berpapasan sama orang yang bawa sniper ya Mas ya, mungkin dia cari burung teman-teman. Dari sini ada juga kali yang memang kali itu sering buat mancing. Dan banyak sekali para pemancing yang diketawain sama kuntilanak teman-teman di kali itu. Ya balik lagi teman-teman, itu teman saya kan tetangganya yang punya penyakit itu ya. Iya. Itu laki-laki teman-teman. Namanya itu Miswan. Nah, ya namanya Miswan. Jadi Miswan ini
punya penyakit sekujur tubuh yang tidak kunjung sembuh. Dia tuh dikasih tahu sama sesepuh mas yang sekarang tuh udah meninggal. Sesepuh di kampung ini, pergilah kamu ke arah selatan bahwa di sana itu ada goa yang memang goa itu bukan goa nyata gitu Mas Angga. Bukan goa yang kayak misal kita tuh Lihat. lihat itu bukan, dia memang goa teman-teman, tapi nggak nyata. Goa itu goib. Untuk bisa melihatnya aja itu perlu ritual lah ini teman-teman. Kala itu ya, karena itu kan orang awam biasa. Beda dengan saya teman-teman. Kalau saya bisa melihat apa yang tidak kalian lihat teman-teman. Jadi dia itu mau lakukan berbagai macam ritual, kayak nyiapin kayak kita mau bertapa gitulah teman-teman sejenisnya. Jadi biar supaya dia itu bisa, matanya itu bisa melihat gua gaib itu mas. Nah setelah itu gua gaibnya udah kelihatan, cerita singkatnya ya, itu nggak 1 hari itu teman-teman dari situ. Lebih lah dari 1 hari. Gua itu udah terlihat ya mas ya. Iya. Keluarlah sosok berjubah, dia datang dari mulut gua tersebut. Dia itu memberikan air teman-teman. Digunakan buat mandi sekujur tubuh. Pulang mas, hilang langsung. Gimana coba itu? Nah, di mana ambilnya air itu? Ya di dalam gua goib tersebut Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Makanya saya mau bertemu siapa sosok yang ada dalam gua goib tersebut Mas Angga. Iya Bapak nih. Seperti itu. Saya penasaran dengan cerita teman saya itu. Mari sambil jalan Mas Angga. Ayo Bapak nih. Jangan kejauhan ya Mas ya. Soalnya tadi sana ada ular gibuk juga kan Mas ya. Iya. Jangan jauh-jauhan Mas. Astagfirullahaladzim. Karena astagfirullahaladzim. Siapa tuh di depan Mas? Iya. Atau kita cari tahu info dari pemancing atau sniper itu Mas? Itu Bapak nih. Yaudah. Tapi kalau misalnya medannya sulit dijangkau, jangan deh Mas. Karena mereka kan udah tahu tempatnya ya Mas ya. Takutnya ada sumur apa yang nggak kelihatan kejeglong kita Mas. Kalau kita cari info, mana tahu kita dapat pemberitahuan yang lebih jelas gitu ya Mas ya. Karena teman saya kan ceritanya dari orang lain juga, bukan teman saya yang ngalamin gitu. Tapi kelihatannya jauh Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Yaudah deh Mas, kita ikutin arah ini aja. Itu ada gubuk Mas Angga. Depan itu gubuk bukan? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Benar Mas Angga? Gubuk Bapak nih. Bukan di gubuknya tapi area gua goib tersebut itu arah ke depan Mas. Kan tadi bilangnya di sebelah selatan kan? Iya. Itu ke arah depan Mas Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Allahu Akbar. Apa itu depan Mas? Ayo Mas. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Allahu Akbar. Ternyata gua itu terbuka dengan sendirinya Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Kayaknya itu yang ada di dalam gua tersebut Mas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata seperti ini guanya Mas Angga. Gua Bapak nih. Mana? Saya nggak lihat ada gua. Berarti saya saja yang melihat ini Mas Angga. Assalamualaikum. Tapi kamu dengan sosok ini melihat Mas. Iya. Tapi saya nggak melihat gua. Itu guanya ada di belakangnya cuma jarak sekitar 1 meter Mas Angga. Dan gua ini bukan tipe gua yang besar Mas. Ya. Tapi gua yang lumayan sempit diameternya. Kuno banget ini Mas Angga. Kita lupakan dulu Mas masalah itu. Ya. Sekali lagi assalamualaikum. Ada apa cucuku? Kenapa dengan sangat mudah gua ini terlihat? Bukankah yang mau melihat gua ini harus melakukan berbagai ritual?
karena aku tahu niatmu. Seperti itu Mas Angga. Astagfirullah. Iya, betul sekali. Karena di sini saya bukan hanya ingin melihat siapa penunggu dari gua goib tersebut. Tapi di sini saya juga ingin meminta air untuk penyembuhan mbah saya yang terkena penyakit kulit. Apakah saya berhak mendapatkan air tersebut? Astagfirullahaladzim. Jadi yang harus ke sini itu nenek saya. Walaupun itu nanti didampingi oleh saya sendiri cucunya, tapi tidak boleh diwakilkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu pun tidak semua orang bisa mendapatkan air itu. Kenapa panjenengan begitu percaya kepadaku? Karena dia tahu Mas, bahwa saya tidak menyalahgunakan kesempatan ini Mas Angga. Karena saya benar-benar emang butuh air itu untuk penyembuhan nenek saya Mas. Yang kena penyakit kulit seperti kayak lowang gitu loh Mas Angga. Baik. Berarti saya tidak bisa pulang membawa air tersebut. Saya harus membawa nenek saya ke sini. Berarti panjenengan penghuni tetap di gua goib tersebut atau bagaimana? Jadi dulu panjenengan bertapa di gua tersebut yang cukup lama sampai panjenengan menghembuskan nafas terakhir pun di gua itu. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Iya, saya memang dengar cerita Miswan, si pemuda yang mempunyai banyak penyakit itu, karena dia bertetanggaan dengan teman saya. Makanya saya tahu cerita tersebut. Karena Miswan orang yang polos, orang yang tidak menyalahgunakan kesempatan ini. Oh, jadi Miswan ini orang polos Mas Angga. Orang yang tidak mengetahui hal-hal di luar sana gitu loh Mas. Kayak dia memang anak yang rumahan banget. Jadi mungkin orang lebih mempercayai bahwa dia itu anak baik gitu Mas Angga. Dan tidak khawatir menyalahgunakan kesempatan ini gitu Mas. Baik. Saya akan datang ke sini lagi kapan? Di weton nenek saya. Baik. Kembalilah cucuku, katanya Mas Angga. Karena durasi dari gua goib ini Mas Angga, itu tidak lama Mas. Karena dia ada batasannya, misal 10 menit, setelah itu dia hilang sendiri Mas Angga. Walaupun kita masih ada keperluan, kalau udah misal 10 menit dia langsung hilang sendiri Mas. Oh baik, baik, saya akan kesini lagi setelah saya berbicara kepada nenek saya, dan saya akan datang di weton nenek saya untuk bisa mendapatkan air tersebut. Baik, terima kasih, saya dipermudah untuk melihat gua goib ini karena orang lain belum tentu bisa. Jadi banyak orang yang datang ke sini berbondong-bondong ingin melihat gua goib tersebut dan ingin merasakan air yang katanya bisa menyembuhkan beribu-ribu penyakit. Oke, baik. Baik. Iya. Saya akan kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Karena durasinya itu terbatas Mas Angga. Walaupun kita urusannya belum selesai, tapi kalau durasinya itu udah
misal udah 10 menit gitu ya maksimalnya Mas, ya udah dia pergi tanpa basa-basi Mas Angga. Ini seorang kakek tua dulunya Mas yang bertapa di gua tersebut, eee, mungkin lama juga ya Mas ya bisa dibilang, kayak misal ratusan tahun mungkin gitu ya Mas ya, tapi sih menurut saya nggak sampai ratusan tahun. Dan yang namanya udah tua dia meninggal di gua tersebut juga Mas Angga, makanya dia menjadi penghuni di gua goib tersebut Mas. Baik teman-teman malam hari ini tadi saya tidak cerita dari awal ya bahwa tujuan saya di sini untuk meminta air juga kepada untuk nenek saya nggak cerita teman-teman karena saya nggak mau, apa ya, ketika saya datang, saya bicara kepada kalian saya kepikiran gitu, saya nggak mau teman-teman. Makanya tadi saya bilang ketika sosoknya sudah ada gitu Mas Angga. Iya, baik teman-teman, saya akan datang lagi nanti ketika weton nenek saya itu tiba. Dan saya akan kembali ke sini, dan ini saya akan tutup dulu teman-teman karena di sini banyak banget babi, saya takut diseruduk atau gimana ya Mas ya, karena kita sekarang hanya berdua tanpa sopir ya Mas ya. Saya akan akhiri teman-teman, saya akan tutup. Saya Fadil Ramadhani dan Mas Angga pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas kita tinggalkan tempat ini. Ayo, Mas. Serem juga ya Mas. Iya.